Terima kasih WL, pujian hari ini luar biasa, dahsyat. Dan sekarang hari ini saya mau melanjutkan. Kalau kemarin Elisa, saya mungkin enggak menceritakan semua ya. Kalau diceritakan semua mungkin banyak. Tapi bagus juga ya, melihat jemaat tuh jarang baca Alkitab. Jujur ya. Melihat jemaat sekarang jarang baca Alkitab. Karena mereka begitu pulang dari gereja udah melakukan aktivitas sehari-hari sehingga mereka tidak membaca Alkitab. Alangkah baiknya sebetulnya kalau diceritakan Alkitab satu persatu itu sangat lebih baik. Sehingga kita bisa mengenal karakter-karakter yang ditulis di dalam Alkitab itu semua menuju ke poin ke Jesus Christ, ke Tuhan Yesus. Jadi mungkin nanti lain kali jangan saya terus ya, Pak Gembala mungkin gantian. Jangan Bu Ida terus yang di depan ya. Mungkin Pak Gembala bisa ceritain karakter yang lain. Oke? Ya, saya sekarang hari ini saya akan menceritakan mengenai kisah Ruth, Naomi dan Hana. Kenapa saya panggil kisah ini? Karena kisah ini persis dengan kehidupan kita seperti manusia. Pergumulan hidup manusia. Yes. Hana itu adalah orang yang mandul. Enggak punya anak. Dia punya saudaranya namanya Penina. Penina tuh anaknya banyak. Suaminya punya suami dua. Satu Penina, satu Hana. Dan Hana itu tidak punya anak. Sedangkan Penina anaknya banyak. Jadi Hana itu sering nyek itu apa? Dibully, diejek sama. Alah kamu tidak punya anak, dasar lu perempuan mandul. Kamu tidak bisa memberi. Zaman dulu ya, kalau banyak anak banyak rezeki. Kan Tuhan bilang apa? Beranak pinaklah memenuhi bumi. Jadi kalau dulu anaknya 12 ya, 20 ya, 8. Kalau sekarang waduh mikir ya. Kalau dulu Tuhan bilang beranak pinaklah, berarti semakin dia banyak anak, semakin Tuhan bilang diberkati. Juga animal apa? Binatang-binatang, kambing, domba, kalau anaknya banyak, wah kamu diberkati. Dulu kan bukan uang sebagai acuan, walaupun ada uang, tapi istilahnya dulu adalah ternak. Ternak atau crop itu apa? Tanaman. Kalau tanamannya menghasilkan banyak, panen banyak, berlimpah-limpah, itu diberkati. Kalau sekarang kan uang. Kalau dulu belum ada pertukaran, banyak ternak, banyak apa, itu yang diberkati Tuhan. Makanya karena dia sering ejek-ejek, dia nangis kepada Tuhan dan minta anak sama Tuhan. Dia bertahan di dalam air mata, sekalipun belum dikasih tapi terus meminta. Sampai akhirnya Tuhan ingat doanya dan diberi anak. Itu cerita tentang Hana, walaupun kita ringkas. Kemudian kalau cerita tentang Ruth dan Naomi, itu cerita tentang orang yang lagi susah uang, kelaparan, krisis ekonomi, lagi dalam terpuruk. Jadi bukankah ini adalah apa yang terjadi di dalam hidup manusia? Kita mengalaminya enggak? Kita mengalaminya. Maka saya mau naikkan di sini, kenapa? Apa yang dialami oleh manusia, semua dari dulu juga mengalami. Jadi kalau kamu mengalami, tidak usah khawatir, kita balik ke cerita Alkitab. Oh dulu juga mengalami. Apa solusinya? Apa solusinya? Ambil solusinya. Karena solusi untuk Hana, solusi untuk Ruth, Naomi itu sama untuk solusi kalian semua. Allahnya sama enggak? Sama. Tuhannya sama enggak? Sama. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu biasa. Sudah pernah terjadi, sudah hutang. Ada enggak di Alkitab hutang? Kemarin saya ngomong soal hutang. Ya, janda yang berhutang, hampir anaknya digadaikan untuk membayar hutang. Tuhan tolong enggak? Tolong. Apalagi terus kemudian barang pinjaman hilang. Siapa yang minjem barang pinjaman sama orang hilang. Tuhan tolong enggak? Tolong. Ingat kapak yang terapung. Masih ingat enggak khotbahnya? Kalau lupa setel YouTube lagi. Ya, jadi saya di sini bawa semua persoalan umat manusia. Jadi jangan dianggap persoalanmu itu besar. Karena kita punya Tuhan yang
Dan semua persoalan manusia sudah ada di Alkitab, ada semua. Kita cari jawaban jangan di orang, kita cari jawaban di sini. Karena semua apa yang menjadi keluh kesah manusia, the problem of manusia, itu semua ada di sini. Jawabannya ada enggak? Ada. Mesti akhirnya kelimpahan, akhirnya upah, akhirnya promosi. Betul? Selalu kalau Tuhan turun tangan, endingnya happy ever after. Ya, orang itu akan happy ever after, diberkati, dilimpahi, promosi. Jadi kita tidak usah cari kemana-mana, karena Alkitab ini semua mengandung jawaban dalam kehidupan semua umat manusia. Ya, asal kita mau taat. Kalau kamu mau tahu jawabannya, kamu harus ikuti pedoman di dalam Alkitab ini. Kalau kamu tidak diikuti, tidak action, tidak akan terjadi mujizat. Jadi apa yang kamu lihat masalah, kamu lihat cara penyelesaian, ikuti. Follow, I will follow you. Aku akan mengikuti kamu. Kamu mengikuti, kamu taat, kamu setia, melakukan, maka terjadi mujizat. Terjadi promosi, terjadi upah, terjadi kelimpahan. Ya, kita lihat lanjut ayatnya. Yuk masuk. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi pada Ruth dan Naomi. Mereka ini hidup di zaman kering. Ingat waktu saya bicara soal Elia, soal Elisa, itu Tuhan mendatangkan kekeringan di Israel. Sehingga sampai Elisa dipelihara. Ingat enggak janda yang dipelihara? Janda itu dipelihara sampai masa kekeringan berakhir. Minyak dibuli-buli tidak pernah habis. Tapi janda itu dipelihara Tuhan. Jadi kalau engkau mau dipelihara Tuhan, engkau cari, cari ketok. Apa itu? Mintalah pada Tuhan, carilah dan ketoklah pintu Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidupmu. Jangan melakukan tenagamu sendiri, kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa. Ini cerita Naomi. Cerita Naomi dan Ruth ini, cerita Naomi ini dan Elimelek ini. Elimelek adalah suaminya Naomi. Ceritanya Naomi melakukan dengan cara berpikir logikanya sendiri. Ya. Jadi begitu ada kelaparan, Naomi dan Elimelek pergi ke daerah yang ada makanan di sana. Dia tidak stay di mana? Di Bethlehem di Israel, minta pertolongan Tuhan, tapi dia pakai pikiran logika sendiri. Dan I'm sorry kalau engkau pakai logika pikiran sendiri, Tuhan tidak tolong. Tapi pada saat kau surrender, totally surrender kepada Tuhan, your will is my will. Kehendakmu terjadi dalam hidupku. Pada saat kau mengatakan itu, biarlah Tuhan yang menuntun langkahmu. Nanti Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tapi pada saat kau masih ego, masih gengsi, masih pakai logikamu sendiri, Tuhan angkat tangan. Dah, biarin. Sampai titik terendah, baru kamu tidak bisa. Tuhan, tidak punya apa-apa. Tuhan, baru minta Tuhan. Pada saat titik terendah, baru Tuhan tolong, baru terjadi mujizat. Apakah kita harus sampai titik terendah dulu untuk mendapatkan mujizat? Enggak perlu toh, karena kita sudah punya panduan kita yaitu Alkitab. Mari kita belajar bagaimana Ruth, Naomi, keluarga Naomi ini mendapatkan promosi kelimpahan dari Tuhan karena dia sudah di titik nadir. Kemarin mutiara di titik nadir. Ini sudah titik nadir, sudah di titik terendah, baru pertolongan Tuhan datang. Ya, jadi jangan pakai tenaga kita, kekuatan kita, logika kita, kamu tidak akan naik-naik. Tetapi kita harus pada saat kita berserah totally pada Tuhan, pada saat titik nadir, titik bawah kita, baru kita lihat pertolongan Tuhan baru terbuka. Ya, kita lihat ayatnya Rut 1 ayat 22, Rut 1 ayat 1 sampai 22. Pada zaman para hakim memerintah, saat ini Israel belum ada raja.
belum ada raja. Karena Ruth dan Naomi ini adalah ayahnya Raja Daud. Luar biasa ya. Jadi anaknya Naomi itu namanya adalah keturunan dari Raja Daud. Jadi Obed melahirkan Isai. Anaknya namanya Obed. Obed ini melahirkan Isai. Isai itu adalah papahnya Daud. Dan Daud itu adalah keturunan daripada Yesus Kristus. Luar biasa toh? Jadi Tuhan pun memilih keturunan yang baik untuk menjadi garisnya dia. Keturunannya dia. Kita lihat ya, pada saat itu Israel belum punya raja. Ya. Saul belum dilantik. Saul belum ada. Jadi Israel masih ada hakim-hakim. Diperintah oleh hakim-hakim. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ada kelaparan, kan Israel dikasih kelaparan. Ada kelaparan, ingat Nabi Elia itu juga kelaparan, tapi saat itu belum ada, Israel belum punya raja karena Saul belum memerintah. Kemudian begitu kelaparan, terus kemudian ada yang namanya Elimelek. Itu karena dia kelaparan, dia pindah ke Moab. Moab itu negara penyembah berhala. Moab itu adalah anak dari keturunan Lot. Ingat enggak Lot? Lot yang Sodom Gomora. Ya, Lot Sodom Gomora, anaknya Lot keluar dari kota Sodom, terus kemudian meniduri bapaknya, ingat? Nah, itu jadi Moab. Berarti istilahnya anak-anak Lot itu sudah hidup di suatu negara yang kacau, LGBT, yang sudah kawin campur ndak urusan, wes sudah moralnya bobrok. Maka Lot masih orang yang baik di dalam Tuhan. Istrinya tidak, karena istrinya dari Moab, istrinya dari kota Sodom. Lot mendapatkan istri dari kota Sodom. Kota Sodom adalah kota yang penuh dengan LGBT. Kota yang penuh dengan moral bobrok. Perempuan-perempuan mau perkawinan campur, banyak pelacuran, banyak minuman, banyak pesta-pesta, pokoknya kacau. Bahkan laki-laki dengan laki-laki itu kota Sodom. Dan Lot itu hidup dan dapat perempuan dari kota Sodom. Di mana kota Sodom penyembah berhala, bukan penyembah Tuhan. Sehingga kota Sodom tidak mengenal Tuhan Allah Yahweh, ya. Sehingga anak-anak Lot itu ikut orang tuanya. Perempuan dua, dia ikut orang tuanya, perempuannya. Sehingga pada saat itu mereka karena dia tidak percaya kepada Tuhan, mereka meniduri bapaknya yaitu Lot hingga keluar bangsa Moab. Berarti bangsa Moab adalah bangsa yang tidak disukai Tuhan. Karena bangsa yang bebal dan bangsa yang moralnya bobrok. Bangsa seperti Sodom dan Gomora. Dan mereka tinggal di situ. Ruth Elimelek tinggal di Moab, yang bangsa yang mentalnya bobrok. Bangsa yang dilaknat sama Tuhan. Karena tidak menyembah Tuhan Yahweh. Tapi mereka menyembahnya pesta-pesta, dugem itu semua, ya. Dan kita lihat setelah mereka menetap di Moab menjadi orang asing, nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Dan semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Semua tuh dari Bethlehem, dari Israel pindah ke Moab. Kemudian setelah sampai ke Moab, mereka diam di sana, kemudian mati. Di Moab dia mati. Elimelek mati. Itu pasti susah itu. Orang nek kaya raya berhasil mati cepat. Maaf ya. Pasti susah di sana. Kemudian suami Naomi mati.
Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lah kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Dia menikah dengan perempuan Moab, daerah Moab, orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi dua perempuan itu juga orang yang tidak kenal Tuhan kita. Dia menyembah Allah yang lain, itu peristri dengan oleh anaknya Naomi. Dan kita ingat, saya mau kasih tahu sama jemaat di sini, jangan perkawinan campur. Kecuali orang itu mau when you go, I go, where you stay, I stay, where I follow you. Ngerti ya? Where you serve, apa yang kau layani, aku serve. Ngerti ya? Itu lagu tadi itu adalah lagu antara Naomi dengan Ruth. Kemana kamu pergi aku ikut. Siapa Allahmu aku akan menyembah Allahmu. Kamu kemana tinggal aku akan berkata kamu. Tidak ada yang memisahkan kamu. Apapun yang kamu mau aku turuti kamu. Itu enggak apa-apa, kamu akan memenangkan jiwa. Seperti seperti bagaimana Ruth, bagaimana Naomi sudah memenangkan hati Ruth. Kita lihat ayatnya, mereka berdua menikahi perempuan asing. Perempuan yang enggak kenal Tuhan. Perempuan yang hidup yang bobrok, yang mentalnya bobrok. Tapi kemudian kita lihat kemudian mereka keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Mereka diam di situ 10 tahun. Jadi mereka mengambil perempuan Moab sebagai istri anaknya masing-masing, tinggal di sana 10 tahun. Dan matilah keduanya, anaknya dua-duanya mati. Oke, anaknya dua-duanya mati. Ya ini Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kita tahu ya bahwa laki-laki itu tidak bisa berpikir secara keras ya. Wanita lebih tangguh, betul ya? Sorry ya, kita dijadikan penolong untuk cowok, laki-laki. Ini lakinya mati semua loh, perempuannya masih hidup. Lihat gini, jadi Elimeleknya mati, suami Naomi mati, suaminya Orpa mati, suaminya Ruth mati. Jadi tinggal 3 janda semua. Janda dari yang Elimelek, Naomi, janda Ruth, janda Orpa. Bayangkan begitu susahnya mereka di Moab. Laki-laki kalau susah itu cepat mati. Makanya tolong perempuan-perempuan jangan bikin suamimu susah. Tolong, kita wanita ditakdirkan lebih kuat mentalnya daripada laki. Maka kita ditakdirkan sebagai penolong bagi suami. Ya, jadi saya selalu menyenangkan hati suami saya. Tidak boleh dia berpikir. Saya tidak mau dia mati meninggalkan saya lebih dulu. Karena laki-laki itu kalau sudah mikir cepat mati. Makanya saya tidak izinkan suami saya berpikir terlalu Kalau saya bilang bisa, ada. Ngerti gak? Ya, karena kita perempuan ditakdirkan lebih kuat dan menjadi penolong bagi suamimu. Hawa ditakdirkan lebih kuat. Hawa dan Adam matinya siapa dulu? Adam. Ya, jadilah penolong bukan perongrong. Yang perongrong di sini bertobat. Ya, balik rumah, aku mau menyenangkan kau. Supaya kamu awet hidup. Gitu ya. Yuk kita belajar. Keduanya mengambil perempuan Moab, Orpa, dan matilah keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi mereka balik bareng-bareng, pindah dari Israel, Bethlehem, pergi ke Moab, bertiga pulang sendiri. Sedih dia, bukannya di sana dagang dapat duit banyak melimpah, malah balik ngeluntung sendiri. Yuk lihat ayatnya. Kita lihat bagaimana kemudian ini Elimelek membawa keluarga dari Bethlehem menyeberangi ke Moab. Moab itu hanya kecil di sini. Menyeberangi Moab meskipun dikelilingi oleh penyembahan berhala. Meskipun dikelilingi penyembahan berhala, tetapi Ruth itu tetap setia sama Tuhan. Karena Ruth
sudah lama tinggal di Bethlehem di Israel. Elimelek juga tinggal di Bethlehem. Mereka semua masih setia kepada Tuhan. Mahlon dan Kinlon itu melanggar hukum Musa dengan menikahi Moab. Menikahi perempuan Moab, perempuan asing. Tapi untungnya si sayang satu Kilion ya. Kilion itu punya istri Ruth. Jadi Ruth itu kelihatannya dia tidak begitu mengenal Tuhannya dia di sana. Tuhannya, dia tidak menyembah Tuhan yang intens. Jadi dia mau ikut Tuhannya Ruth. Jadi kita lihat bagaimana Ruth, bagaimana Tuhan nanti bekerja pada saat mereka tidak bisa apa-apa. Sorry ya, malah biasanya laki-laki penuh dengan logika. Ya, jadi pada saat logika bekerja, Tuhan diam aja. Tapi pada saat engkau menundukkan diri di hadapan Tuhan, surrender, baru Tuhan bekerja. Pada saat engkau tidak lagi menundukkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri pada Tuhan, tapi kau menggunakan logikamu, Tuhan diam aja. Tapi pada saat engkau merendahkan diri, kau tidak bisa apa-apa, baru Tuhan bekerja. Yuk kita lanjut. Yuk kita lihat. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya pulang di daerah Moab, dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, memberikan makanan kepada mereka. Bethlehem itu adalah rumah roti. Israel itu adalah bangsa kesayangan Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan izinkan kelaparan, pasti Tuhan sediakan sedikit-sedikit. Ngerti gak? Walaupun Tuhan izinkan kelaparan mengalami banyak kelaparan, negeri itu kering, tapi Tuhan pasti kasih rezeki walaupun pas. Yes. Jadi itu adalah prinsip. Kemudian dia dengar bahwa waduh aku di sini susah, ndak punya uang, ndak punya apa-apa. Dia berkemas dari bangsa Moab, balik lagi ke negeri tercinta. Sudah hijrah balik lagi ke negeri tercinta karena dia sudah ndak punya apa-apa di negeri itu, mau usaha juga ndak bisa, ndak ada yang bisa nolong di negeri orang asing. Kalau di negeri sendiri banyak yang nolong, banyak teman-temannya. Kalau di negeri orang asing sudah ada yang nolong. Makanya mereka pulang dan maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka di jalan pulang ke tanah Yehuda. Kemudian berkatalah Naomi. Jadi mereka sudah naik kuda, zaman dulu enggak ada mobil ya. Naik kuda, udah yuk wes, aku sudah enggak punya apa-apa di negeri ini, mau ngapain? Aku tak balik kampung aja deh. Di sini sudah enggak ada suamiku, anak-anakku mati kabeh, wes aku balik kampung. Kampung tempat aku lahir dulu. Dia pulang dan kemudian dia berkata sama Naomi gini. Naomi berkata kepada menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Mu kepadamu seperti yang tunjukkan kepada orang-orang yang mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah aku sudah tua, aku tidak bisa hamil lagi, kok mantu-mantu ikut aku, tidak usah gitu, kamu pulang aja ke negeri Moab. Kamu tetap aja ke negeri Moab, aku mau balik kampung," dia bilang. Kemudian, "Bukankah tidak ada laki-laki lagi yang kekeluarkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab aku terlalu tua untuk bersuami. Seandainya ada harapan bagiku apabila malam ini aku bersuami, apakah aku bisa melahirkan anak laki-laki? Apakah kamu menunggu? Kalau aku hamil sekarang, kamu yang dua dewasa apa mah menunggu anakku dewasa? Tidak mungkin. Kamu tidak usah ikut aku, kamu tinggal di Moab saja, balik ke ibumu gitu ya. Balik ke keluargamu." Akhirnya setelah balik, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Jadi mertuanya menyuruh mereka untuk bersuami lagi. "Janganlah kiranya demikian anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadaku, sebab tangan Tuhan teracung kepadaku." Jadi kalau saya lihat di sini, kadang-kadang apa yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kalaupun itu terjadi, tidak usah khawatir. Tuhan tuh tidak melihat kesalahan kita. Tuhan pasti membuka jalan. Saat kita berseru-seru kepadanya, pasti kesalahan kita nggak dilihat lagi, tetapi kita akan dibuka jalan yang lain. Ya, yuk kita lanjutkan. Jadi dia menyuruh Orpa dan Rut untuk pergi tinggal di Moab, dan Naomi pulang sendiri ke kampung halamannya. Tetapi Orpa setuju, ya udah Bu, saya pulang ke rumah orang tua saya. Orpa pulang ke rumah orang tuanya, tetapi Naomi tidak mau pulang. Naomi mungkin melihat bagaimana si Rut tidak mau pulang. Si Rut melihat bagaimana Naomi seorang yang tua sendirian pulang ke Bethlehem sendirian. Naomi tidak tega. Karena itu dia berkata, tuh jangan pisahkan aku dengan kamu. Aku akan ikut kemana engkau pergi. Yuk kita lihat ayatnya. Kita lihat nih. Menangis pula dengan suara keras, lalu Orpa mencium. Orpa itu adalah anaknya, menantunya yang pertama, mencium mertuanya minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang tuh iparmu kepada bangsanya, kepada Allahnya. Karena Allah mereka bukan Yahweh, bukan Allah yang sama yang Naomi sembah. Allah Moab beda dengan Allah Israel, ya. Jadi telah pulang iparmu kepada bangsanya, kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, where you go, I go. Ketika kamu pergi, aku pergi. Where you stay, I stay. Kemana engkau bermalam, aku akan bermalam. Bangsamulah adalah bangsamu, Allahmu adalah Allahku. Jadi dari sini si Rut menganggap Allah yang disembah Allah yang disembah Naomi adalah Allahnya. Yaitu who you serve, siapa yang kau sembah adalah aku sembah. Jadi di sini Rut sudah membawa satu jiwa bagi Tuhan, ya. Kita lihat bagaimana di mana engkau mati, aku pun mati. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih dari itu. Jika tidak ada suatu pun yang memisah aku daripada dia, apapun daripada engkau selain maut. Bukankah ini adalah the body of Christ dengan kita? Dan perkawinan antara sepasang suami istri. Bagaimana pada saat kita di depan altar? Kemana aku tidak akan berpisah sama engkau sampai maut memisahkan. Ya, ini adalah komitmen Rut kepada Naomi. Kemana kamu pergi, aku pergi. Where you stay, kamu bermalam, aku bermalam. Di kemana siapa yang kamu sembah, aku sembah. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Itu kata si Rut. Ya. Kemudian begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Lebih daripada tidak ada yang bisa memisahkan daripada maut. Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut, dia diam. Dia tidak mau, aku tidak mau pulang. Aku mau ikut kemana kamu pergi, aku akan ikut. Itu adalah hati Rut. Rut hatinya penuh dengan kasih. Kasihan dia lihat mertuanya sendirian. Jadi dia sayang sama mertuanya. Dia melihara mertuanya seperti dia memelihara orang tuanya sendiri. Ya, kita lanjut yuk. Nah, dan berjalanlah keduanya sampai tiba ke Bethlehem. Dia kembali ke kampung halaman Bethlehem, gemparlah kota itu. Perempuan itu berkata, apakah ini Naomi? Kok mukanya jadi kerut-kerut? Mukanya muka susah. Mukanya udah muka enggak cerah, kayaknya susah gitu. Tetapi ia berkata mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkan aku Mara. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit. Karena dia yang tadinya bawa banyak apa-apa, pergi ke Moab pulang enggak bawa apa-apa. Mati anaknya, uang enggak ada. Jadi Tuhan jadi dia bilang Tuhan melakukan banyak yang pahit dalam hidupnya. Jadi Naomi itu artinya sweet, artinya manis.
Makanya tuh Naomi, jangan sebut aku Naomi. Aku ndak sweet lagi. Aku sudah pahit katanya. Hatiku sudah pahit, hidupku sudah pahit. Ya. Kemudian dengan tangan yang penuh aku pergi katanya. Penuh, bawa barang, harta, benda semua dibawa. Keluarga dibawa. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kadang-kadang kalau kita tidak sekehendak Tuhan, Tuhan bisa jadikan itu terjadi. Karena kamu bekerja, bertindak sesuai dengan kemauanmu sendiri, bukan the will of God, kehendak Tuhan. Mengapakah kau menyebut Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Karena dia pergi ke daerah yang dikutuk oleh Tuhan. Pada saat Lot pergi ke daerah Sodom dan Gomora, Sodom Gomora dihancurkan Tuhan. Dan akhir hidup Lot juga tidak baik. Jadi bangsa Moab yang berhala juga. Jadi itu bangsa yang tidak baik, jangan datang ke sana. Kemudian karena berpengaruh kepada anak-anak keturunanmu. Kemudian demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut perempuan Moab, menantunya, dan turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem permulaan musim menuai jelai. Yuk lanjut biar cepat. Kemudian kita lihat ayatnya. Naomi mempunyai seorang sanak pihak suaminya kaya bernama Elimelek, namanya Boaz. Jadi suami Naomi itu punya saudara namanya Boaz. Boaz itu kaya raya. Dia punya ladang yang besar, dia punya karyawan yang banyak. Itu kerabat atau saudaranya suami Naomi. Kemudian Rut berkata, Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulai jelai di belakang orang yang murah hati itu kepadaku. Pergilah ia sampai di ladang memungut jelai. Jelai itu apa? Gandum. Memungut jelai-jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem berkata kepada penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Karena ini adalah keluarga Elimelek, keluarga Naomi. Dia keluarga yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Jadi moralnya baik. Kalau orang cinta Tuhan, takut Tuhan, moralnya baik. Lalu datanglah Boaz, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya, mengawasi penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Karena karena Rut, dia untuk cari makan, dia memungut sisa-sisa gandum. Kalau ada gandum diikat-ikat, ada sisa-sisa jatuh. Dia ngambil dari pagi, jatuh diambil, diikat, dibuat masak untuk mertuanya. Luar biasa ini. Lalu kata Boaz kepada bujangnya, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit berkata, dia adalah seorang perempuan Moab. Naomi itu perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi daerah Moab. Tadi dia tanya, izinkanlah aku mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai itu di belakang penyabit. Begitulah ia datang. Dia sibuk terus dari pagi sampai sekarang enggak berhenti. Jadi kalau ada gandum yang diikat jatuh satu biji, dia pungut untuk dibawa pulang untuk makan, untuk memberi makan mertuanya. Lalu kemudian kita lihat Rut adalah orang asing di Betlehem, tapi dia bekerja di ladang milik Boaz, kerabat dari suami Naomi yang kaya. Itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan supaya Rut bisa memberi makan mertuanya di situ. Dia kemudian sampai ladang dia memungut jelai, kebetulan dia di tanah Boaz yang berasal dari saudaranya, karena dia tinggal. Kalau saudara tuh ya di Israel tinggalnya kan deket-deketan, betul ya? Kalau saudara di Israel dia ini tinggalnya berdekatan. Makanya Naomi bekerja di tempatnya, bukan bekerja ya. Dia stranger, orang asing. Jadi begitu ada
jelai-jelai berkas gandum diambilin satu-satu di belakangnya untuk ngasih makan si sebelumnya enggak bekerja, tapi dia bekerja dari pagi untuk mengumpulkan sisa-sisa gandum untuk ngasih makan mertuanya. Yuk, kemudian lanjut. Kemudian bos berkata, telah dikabarkan padaku secara lengkap apa yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu, tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak kamu kenal. Jadi bosnya yang punya gandum bilang ini, aku tahu, aku dengar dari orang bagaimana kamu mengikuti mertua yang miskin, mertua yang tidak punya apa-apa, dan kamu mau memelihara hidupnya. Kamu bahkan meninggalkan ibumu, meninggalkan keluargamu, meninggalkan bangsamu untuk memelihara wanita ini. Kamu dahsyat. Si Boas memuji kamu, wanita yang luar biasa. Mau memelihara janda yang miskin. Kalau janda kaya mau ya? Janda kaya mau ya? Janda miskin loh. Wow, dia Boas agak kaget. Wah, hebat. Kamu mau ya? Kalau orang nggak mau ikut lu miskin, gua balik ke rumah kampung sendiri sama mak gua gitu ya. Tapi Ruth enggak loh. Aku enggak akan balik, aku akan memelihara hidup lu. Wah, dahsyat. Ya, kemudian berlututlah Ruth. Memang aku mendapat, Boas berkata, kiranya Tuhan membalas perbuatanmu dan kamu dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan. Kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambaku ini, walaupun aku tidak sama seperti hamba-hamba perempuan. Jadi Ruth mendapat belas kasihan daripada Boas. Setelah Ruth membelas kasihan, bagaimana Ruth belas kasihan kepada mertuanya, belas kasihan itu dibalas oleh Tuhan dengan Ruth mendapatkan belas kasihan dari Boas. Jadi apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Kamu menabur belas kasihan sama orang, nanti Tuhan akan memberikan belas kasihan orang lain kepada kamu. Kalau kamu menabur kejahatan, Tuhan akan membalas ke orang lain untuk menabur kejahatan sama kamu. Jadi itulah prinsip, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Pada saat Ruth memberi belas kasihan kepada mertuanya, Naomi, dan Ruth juga diberi belas kasihan oleh Tuhan lewat Boas. Yuk kita lihat ayatnya. Ketika sudah makan, berkatalah Boas, datang kemari makan roti, dikasih makan, dikasih minum sama Boas. Kemudian begitu dikasih makan minum, dia makan separuh. Ruth itu ngasihkan separuh, disimpan. Buat siapa? Mertuanya. Wah, kalau punya mantu kayak gitu, aduh. Nanti ada Tuhan bilang, mantu kayak si Ruth itu lebih berguna daripada 7 anak laki-laki. Lebih berharga. Jadi kita lihat ayatnya. Datangkah kemari, kemudian lalu duduklah, Boas mengumpulkan berti gandum kepadanya, makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah bangun ia memungut pula, lalu Boas memerintahkan kepada pengerjanya, ya toh, kemudian dia setelah makan, kemudian dia setelah selesai makan kerja lagi, enggak kerja lagi. Ruth orang yang rajin kerja lagi, dikumpulkan lagi berkas-berkas, kemudian Boas bilang, kalau dia ngumpulkan berkas-berkas gandum jangan diganggu. Justru dia bilang gini, justru kalau bisa pegawaiku tario gandum, sisakan yang banyak. Baik banget toh? Jangan kamu ikat semua, jangan diambil semua. Sisakan yang banyak biar dia mungutnya tambah banyak. Wow, mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kita lihat. Maka Boas memerintahkan kepada pengerjanya, di antara berkas itu ia boleh memungut, jangan diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkan supaya dipungutnya. Terus janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ketika ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik dan dipungutnya dan kira-kira seeva jelai banyaknya. Ini bukannya kemarin kamu ganti kok ada yang gini lagi ya? Keliru ya.
Kita lihat ya. Apabila kamu menuai, ini ayatnya ya, Imamat 19 ayat 9. Apabila kamu menuai hasil tanahmu, jangan kamu menuai hasil ladangmu sampai ke tepinya atau memungut sisa-sisa panenmu. Jangan kamu berjalan di atas kebun anggurmu untuk kedua kalinya atau memetik buah anggur yang jatuh. Tinggalkanlah itu orang miskin dan orang asing. Akulah Tuhanmu. Jadi kita lihat Tuhan berkata, kalau engkau panen, jangan sepenuhnya kamu ambil sisihkan untuk orang miskin. Sisihkan. Kalau perpuluhan 1/10 pajak sukarela. Boleh pajak sukarela? Boleh enggak pajak sukarela? PPN berapa persen? PPN berapa persen? 10. Pak, saya enggak mau bayar PPN, saya mau sukarela. Boleh? Bisa? Bisa. Tuhan 1/10, 10%. Pajak negara 10% PPN, bukan sukarela. Ingat waktu Tuhan kasih koin gimana? Apa koin di tanganku? Ini gambar kaisar. Berikanlah apa yang menjadi milik kaisar, dan berikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Tetapi kalau kau memberi kepada orang miskin dengan sukarela, Tuhan tidak kasih anggaran untuk memberi orang miskin, tapi Tuhan kasih anggaran kepada persepuluhan 10%. Itu adalah milik Tuhan, bukan sukarela. Tapi ingat nih, lihat ayatnya. Janganlah kau pungut, semuanya harus kau tinggalkan untuk orang miskin. Jadi semua rezeki yang kamu punya, jangan kamu ambil semua. Ada yang disisakan, bukan sisihkan, beda ya. Sisakan untuk orang miskin. Kalau 10% kamu sisihkan untuk Tuhan, tapi sisakan untuk orang miskin. Ini adalah ayat. Ya, oke yuk lanjut. Lanjut tadi ya. Interaksi antara kebaikan manusia, sing tadi ditunjukkan oleh Rut dan Boaz dan pemeliharaan Tuhan. Kesetiaan dan kebaikan Rut membuka kesempatan untuk dipimpin Tuhan bekerja di ladang Boaz. Kebaikan Boaz memampukan terjadi banyak mujizat. Jadi Tuhan pakai Boaz, Tuhan pakai Rut, kebaikan Rut digantikan Tuhan lewat Boaz. Yuk kita lanjut ya, yuk. Kemudian penembusan Rut oleh Boaz. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah orang yang oleh Tuhan rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan mati. Lalu kata Naomi, orang itu adalah kaum kerabat kita, dialah orang yang wajib menebus kita. Ya, jadi ceritanya gini, Naomi itu punya tanah milik Elimelek, suaminya. Tapi pada zaman Israel, perempuan tidak boleh memiliki tanah. Harus kaum laki-laki, itu law, hukumnya, hukum zaman Musa. Makanya dia bilang hanya Elimelek yang bisa menebus kita untuk membeli tanah kita supaya kita punya ada waris, keturunan kita supaya jalan. Kalau enggak keturunan kita habis. Kenapa? Lah 3 mati semua, punya keturunan enggak? Suaminya mati. Apa anak-anaknya 3 laki-laki mati. Apakah Naomi punya keturunan? Makanya dia bilang Elimelek dia adalah saudara kita. Dia harus menebus tanah ini supaya dia menjadi supaya menikahin kamu, supaya dia bisa memelihara hidup kita. Jadi kita lihat ayatnya, setelah Boaz makan minum, hatinya gembira, datanglah ia membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, diungkapkannya dengan selimut dan kaki Boaz dan berbaringlah dia. Pada waktu itu dia bilang gini, kamu yang harus menebus kami, diberkatilah kiranya kamu harus menebus kami. Karena apa? Hanya kami punya tanah, hanya orang yang
yang mau membeli Naomi dan semua yang dia miliki itu yang bisa menebus. Jadi gitu ceritanya. Jadi katanya, aku Rut hambamu, kembangkanlah sayapmu untuk melindungi hambamu, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi dulu ceritanya kalau ada seorang anaknya mati, harus ada saudaranya yang bisa mengawini siapa? Mengawini istrinya untuk memelihara kelangsungan hidup. Jadi apa? Iya, mengawini untuk keturunan. Makanya waktu itu ada yang enggak mau yang namanya onan segala ya. Yuk, kemudian kita belajar, janganlah takut, segala yang kukatakan akan kukatakan kepadamu, sebab semua orang kamu tahu bahwa engkau seorang perempuan baik. Jadi Rut sudah terkenal sebagai perempuan baik. Jadi Boaz tahu ya aku perempuan baik. Ya wes, kamu harus menebus kami, kamu harus keturunan kami supaya jangan keturunan kami hilang. Oke. Dia bilang mau. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun itu masih ada seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Jadi Naomi itu pergi, disuruh Rut disuruh Naomi gini, kamu pakai pakaian terbaikmu, sekarang dandan yang cantik, pergi ke Boaz, dan kamu dia tidur di situ di dalam tempat perkebunannya, kamu singkapkan selimutnya dan katakan bahwa engkau harus menebus aku. Akhirnya kenapa? Karena aku tidak punya suami, anak-anakku tidak punya, aku tidak bisa punya keturunan, dan aku tidak akan ahli warisku akan hilang. Jadi engkau akan menjadi ahli waris aku. Jadi bilang gitu. Terus akhirnya dia kemudian mau. Kemudian kita lanjutnya. Kita lihat Boaz pergi ke pintu gerbang, duduk kebetulan lewat penebus yang disebutkan Boaz, yaitu dia punya kerabat lagi yang lebih layak, lebih tua. Biasanya kalau ada untuk menaik keturunan selalu dikasihin anak yang laki-laki yang lebih tua, selalu lebih tua dulu ditawarkan. Kemudian dia bilang gini, hei saudara, datanglah kepadaku, mari. Maka datanglah ia duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang daripada tua-tua itu, berkata, duduklah ke sini. Maka duduklah mereka, lalu berkatalah ia kepada penebus, tanah ini milikan saudara kita Elimelek. Jadi Naomi masih punya tanah di Israel, di Bethlehem, mau dijual. Kemudian tanah ini punya Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk sini, di depan para bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukan kepadaku, supaya aku tahu bahwa tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, baru aku. Lalu ia berkata, iya, aku akan menebusnya. Jadi Naomi punya tanah dan perempuan tidak diperbolehkan mempunyai tanah, hanya laki-laki. Jadi karena itu dia mau menjual tanahnya kepada kerabatnya siapa? Kerabatnya suaminya. Ada kerabat yang tertua ditawarin, kamu mau membeli? Ya wis tak beli, enggak apa-apa. Tapi pinter si Boaz, tapi kalau kamu mau membeli tanah Naomi, kamu juga harus mengambil Naomi dengan Rut, dengan anaknya. Yuk kita lihat ayatnya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya, untuk meneruskan keturunannya. Jadi engkau harus kalau kamu mau beli tanah itu, kamu harus memberi istri Rut juga untuk warisannya supaya jalan, menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya, karena tanah itu milik Elimelek dan Naomi adalah iparnya, menantunya. Terus kemudian berkatalah penebus,
jika demikian aku tidak dapat menebusnya karena akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat. Setelah yang pertama tadi, yang berhak untuk menebus tidak bisa menebus karena harus menebus Rut. Dia tidak mau, dia mau tanahnya tapi tidak mau Rut. Saat itu si Boas bilang, ya wis aku yang tebus. Yuk kemudian yuk, Boas ada, kita lihat ya. Di sini Boas adalah lambang gambaran Kristus, karena Yesus adalah penebus kita dan dia adalah saudara kita, dan kita telah membayar harga untuk menebus warisan kita. Jadi warisan kita hilang, ditebus oleh Yesus, dibawa kembali oleh Yesus. Yuk kita lanjutnya, nanti kita lanjutnya. Nah, beginilah kebiasaan dahulu Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka seorang meninggalkan kasutnya sebelah dan meninggalkan yang lain. Jadi di sana ada hukum, kalau kamu tidak menebus, kasutmu yang satu kasihkan aku di hadapan banyak orang sebagai saksi. Nah, kemudian lalu penebus berkata, engkau saja yang membelinya dan ditinggalkan kasut itu. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan semua orang itu, kamulah hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion, karena tanah itu adalah tanah milik Elimelek, terutama tanah milik Kilion anaknya, tanah milik Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlion aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Jadi pusakanya Naomi jadi tidak kemana-mana tuh. Kalau sudah Rut tinggal di situ, jadi milik pusakanya jadi milik Naomi juga. Karena dia menikah dengan Rut, ya toh? Kemudian kita lihat juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap di antara saudara-saudaranya dan di antara warga kota. Kamulah hari ini yang menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamulah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur dan syukur. Jadi dia berkumpul dengan saudara-saudaranya Elimelek. Biasanya saudara menggantikan. Yuk lanjut. Udah segini. Lanjut. Boas memperistri Rut. Lalu Boas mengambil Rut perempuan itu menjadi istrinya. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, melahirkan anak laki-laki. Dan perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, memelihara engkau dan rambutmu putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari yang telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 laki-laki. Orang berkata bahwa Rut itu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Kita lihat, dia telah, sebab perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Dengan seorang penebus, termasyurlah kira nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ya, jadi dari kemudian Naomi mengambil anak itu, meletakkan pada pangkuannya dan mengasuhnya. Tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya sebagai nama Obed. Obed ini adalah ayah Isai. Ayah Isai itu ayahnya Daud yang nanti menjadi raja. Luar biasa ya keturunan kita. Jadi cerita tentang Rut, Naomi dan Boas itu melambangkan, Naomi itu melambangkan bangsa Israel, Rut itu menambangkan Gentile. Gentile itu orang, dan Boas menambangkan Yesus Kristus. Bagaimana orang Gentile
juga diselamatkan oleh Tuhan lewat penebusan. Betul ya? Jadi Naomi itu adalah orang yang bukan penyembah Tuhan, orang Gentile di luar tuh, bukan orang kesayangan Tuhan. Tapi Naomi karena dia menyebut Tuhan sebagai Tuhan Allahnya dan dia diselamatkan. Dan Boaz melambangkan Yesus Kristus, Naomi melambangkan bangsa Israel, dan Ruth melambangkan Gentile, the bride of Christ yang dipersatukan oleh Boaz. Terus yang terakhir aja langsung, yuk kita bisa belajar dari pelajaran dari Ruth bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Setiap orang penting bagi Tuhan. Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk memberikan berkat, dan Tuhan menebus kita dari dosa dan kehancuran. Ruth adalah orang Moab dan orang asing yang merupakan masalah besar, tetapi dia begitu berbakti kepada Naomi sehingga dia setuju kemana dia pergi, bahkan mengatakan Tuhannya adalah Tuhan Israel, sehingga mata Tuhan tertuju padanya dan merencanakan penyelamatan. Pada saat kau bersandar pada Tuhan, kamu akan lihat planning Tuhan padamu mulai berjalan. Ya, yang kedua, setiap orang penting bagi Tuhan. Pada saat itu menjadi janda bukan hal yang baik, karena orang memandang rendah, menyalahkan mereka atas kematian suami mereka. Tetapi Ruth adalah orang yang penting bagi Tuhan. Dia sangat miskin, tidak memiliki makanan untuk dimakan, tetapi Tuhan menganggapnya penting dan memutuskan bahwa dia akan menjadi bagian dari keturunan Yesus sebagai nenek dari seorang raja. Tuhan tidak memandang kamu kaya, hartamu banyak, mobilmu banyak. Tidak. Bahwa apa yang dipandang Tuhan bukan apa yang dipandang manusia. Tapi Tuhan melihat hati yang bersih, hati yang setia, hati yang taat, hati yang berdedikasi, hati yang penuh belas kasih. Itu yang Tuhan lihat. Ya, jadi Tuhan tidak melihat kekayaanmu, tidak melihat keegoanmu, aku punya banyak, buat Tuhan itu sampah. Tetapi Tuhan melihat hati. Dan pada saat kau merendahkan diri pada Tuhan, Tuhan itu planning pengangkatan, promosi sudah terjadi. Kita lihat Tuhan dapat menggunakan siapa saja. Tuhan memiliki rencana yang begitu indah bagi kehidupan Ruth untuk berada dalam garis keturunan Yesus. Dia berada di balik situasi, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Naomi, memastikan Ruth menjadi bagian dari rencananya. Dia Tuhan yang sama hari ini, bahkan kita akan dibawa ke dalam rencana Tuhan yang ajaib. Kemudian yang terakhir, Tuhan menebus kita dari dosa kehancuran. Boaz adalah seorang penebus dalam kehidupan Ruth. Dengan adanya Boaz, kehidupan Ruth dan Naomi tercukupi. Dengan Boaz adalah simbol kenabian Kristus dalam pekerjaannya, dalam hidup kita. Sama seperti Naomi dan Ruth telah kehilangan segalanya, hancur, kita telah membuat kita kosong, tapi kita semua membutuhkan penyelamat yang menebus kita dan mengampuni dosa kita tanpa pamrih, tanpa syarat. Tuhan mengampuni kita tanpa syarat, dan Tuhan bersedia membuat yang jelek, kehidupan kita jelek, salah kita yang salah melangkah, tindakan kita yang salah melangkah dibuat menjadi kebaikan bagi Tuhan. Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang baik. Pada saat mereka salah, pulang tidak bawa apa-apa, tapi saat titik terendahmu, Tuhan akan bukakan jalan. Yuk kemudian terakhir, ini sebentar lagi ya, Hana kita singkat aja. Lah Hana ini singkat lagi. Kalau Hana itu adalah perempuan yang mandul. Hana itu perempuan yang mandul. Dia tidak bisa punya anak karena Tuhan yang menutup rahimnya. Tuhan bisa menutup rahim? Bisa. Tuhan bisa membuka rahim? Bisa. Lawang Tuhan yang punya kontrol. Kita lihat ayatnya. Ada seorang laki-laki dari Ramadan, Sohim, pegunungan Efraim, namanya Elkana. Oke. Orang ini mempunyai 2 istri. Satu Hana, yang satu Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban. Jadi ini adalah anak Tuhan yang dahsyat. Setiap hari dia pergi ke bait Allah. Kalau ke bait Allah datang bawa apa? Pasti ada bawa persembahan. Kalau di sini aja uang, Bu lupa bawa uang, saya enggak bawa persembahan. Tapi zaman dulu kalau ke bait Allah selalu bawa persembahan. Kita lihat.
Jadi orang itu dari tahun ke tahun meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan alam semesta. Jadi kalau dulu kamu ke bait Allah, kamu tidak bisa bawa tangan kosong, tidak kayak sekarang. Oh lupa bawa duit, bawa diri aja. Tuhan cukup bawa duit diri aja. Enggak, Tuhan tidak cukup. Tuhan mau semua, hartamu, keluargamu, waktumu, semua Tuhan yang mau. Enggak cuman duit tok, enggak cuman jiwa tok, enggak, semua. Kita lihat ya. Di sini setiap anak-anak Tuhan, setiap tahun atau setiap kali pergi beribadah kepada Tuhan, selalu mempersembahkan sesuatu. Di sana dia menjadi di Silo. Terus di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya lagi masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan ke Hana hanya satu bagian karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi ceritanya Tuhan menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Tuhan menutup kandungannya ada 2 kali. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis tidak mau makan. Lalu Elkana berkata kepada suaminya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Jadi Penina selalu menyakiti hati Hana, menghina-hina karena Hana tidak punya anak. Yuk kita baca ayatnya. Yuk. Suatu hari ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi tiang dekat bait suci. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah dia. Ingat ya, kalau kamu sudah bernasar harus dilakukan. Yuk kita. Hana pedih berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian dia bernasar. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi dia bernasar, Tuhan, jika engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, aku akan berjanji kepadamu, anak ini akan menjadi milikmu. Itu nasar si Hana. Ketika perempuan itu terus menerus, sekali berdoa apa terus menerus? Terus menerus, berarti gak sekali ya? Sorry ya, gak sekali loh. Terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamati mumat amit mulutnya. Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibir yang bergerak-gerak, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu dari mabukmu, katanya. Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Jadi kalau mencurahkan isi hati bukan sama orang lain, terutama orang yang tidak kenal Tuhan, no. Tetapi curahkan isi hatimu kepada Tuhan seperti Hana. Ya, janganlah anggap Hana ini perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Karena dia selalu dinyek sebagai perempuan mandul, tidak diberkati, mungkin dia sakit hati dan dia ngomong sama Tuhan. Jadi kalau engkau sakit hati, simpen sakit hatimu berbicara sama Tuhan, bukan sama orang, ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu, ya. Jadi kita lihat bahwa Hana setiap hari berdoa untuk minta anak. Terus habis itu yuk Samuel, pergilah dengan selamat. Kemudian jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu yang engkau minta. Jadi
Imam Eli mengatakan Allah Israel akan memberikan kepadamu. Sesudah itu berkatalah, biarlah hambamu mendapat belas kasihan daripadamu. Kemudian keluarlah perempuan itu, ia mau makan, mukanya tidak muram. Kemudian bangunlah mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulang ke Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, teringatlah Tuhan. Jadi pada saat dia bersetubuh dengan suaminya, ingat dia Tuhan membuka kandungan Hana. Kemudian maka setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Samuel. Dan katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Elkana laki-laki itu dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Pada saat dia punya anak, dia memberikan korban loh sama Tuhan loh. Korban nasar, korban sembelihan sebagai ucapan syukur. Jadi apapun berkat yang kau terima, berikan untuk Tuhan sebagai korban ucapan syukur, korban nasar. Tanda bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Maka berkat-berkat lain akan menyertai. Tapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya nanti kalau anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan, tinggal di sana seumur hidup. Jadi si Hana masih menyusui, dia janji kalau nanti sudah lepas susu, akan kubawa anak itu di bait Allah untuk menjadi alat bagi Tuhan. Wow. Jadi Tuhan memberkati anak karena anak orang yang baik. Tuhan memberkati Rut karena Rut anak yang baik. Kemudian Elkana suaminya berkata, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Tuhan kiranya menepati janjinya, dan tinggallah anak itu menyusui sampai disapih, sampai anaknya disapih. Terus berkatalah Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Terus dia, nih lihat ya, setahun kemudian mengandunglah Hata, melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab katanya, aku telah meminta anak dari Tuhan. Jadi kita ingat bahwa firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta pada Tuhan akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya akan dibukakan bagimu. Ya, jadi kalau engkau punya persoalan, punya keinginan, minta kepada Tuhan. Bukan dengan pakai cara manusia, nanti Tuhan yang akan planning kamu mendapatkan itu. Cara Tuhan itu ajaib, cara Tuhan itu dahsyat. Bahkan pakai cara kekuatan kita, kehebatan kita, nanti Tuhan tidak campur tangan. Tetapi kalau Tuhan campur tangan, semua akan jadi indah pada waktunya. Amin. Terus kita lanjutkan yuk. Ini terakhir ya. Nah, kemudian 1 Samuel, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung, sebuyung anggur. Diantarkan kemana? Rumah. Bukan fakir miskin loh. Fakir miskin apa rumah Tuhan? Nah, jadi apa yang milik Tuhan berikan kepada Tuhan, bukan fakir miskin. Lihat nih. Pada saat Hana mendapat anak, lihat nih. Dia mengucap syukur pada Tuhan. Dibawanya dia dengan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Itu tanda Hana mengucap syukur karena anak yang diminta Tuhan diberikan kepada Hana. Bukan fakir miskin. Fakir miskin tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan yang melakukan apa-apa. Tuhan yang mengontrol hidup kamu. Bukan fakir miskin. Fakir miskin selalu ada pada kamu. Tetapi Tuhan yang mengontrol hidup kamu. Jadi itu tanda ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupanmu. Atas berkat, penyertaan, kesehatan. Semua itu ucapan syukur. Waktu masih kecil, di Silo. Waktu itu masih kecil, betul kanak-kanak itu masih kecil. Dia sudah memberikan untuk rumah Tuhan. Sebagai tanda terima kasih dia, doanya dijawab Tuhan. Untuk memberkati pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Kemudian sesudah itu mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak itu kepada Eli. Menyembelih lembu,
kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Imam Eli, akulah yang dulu berdoa di sini. Yang kamu bilang kayak orang mabuk. Ya, terus bilang gini, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku akan menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terselahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Tuhan, ini nasarku, anak yang kau berikan, aku berikan padamu. Jadilah anakku sesuai yang Tuhan mau. Jadi anaknya diantar ke bait Allah untuk menjadi imam, pendeta di sana. Ceritanya gitu. Dan Tuhan membuat Samuel menjadi seorang nabi. Nabi yang mengurapi apa? Saul. Saul nanti diurapi oleh anaknya si Hana. Kemudian jadi dia bawa nih. Dia ke sana bait Allah, bawa persembahan, bawa ini untuk dipersembahkan di bait Allah, di rumah Tuhan, sebagai ucapan syukur atas berkat kepada Tuhan. Ya, kemudian habis itu yuk, habis. Nah, kita belajar bagaimana kita belajar daripada kisah Hana. Setelah itu belum diceritakan di sini. Setelah Hana melahirkan Samuel, Tuhan mengaruniakan anak-anak yang lain kepada Hana. Jadi Hana tidak hanya punya anak satu. Pada saat Tuhan, seperti saya aku ngasih pelipat gandaan, ingat gak? Pada Tuhan, ini aku punya satu Tuhan. Nggak apa-apa kok, tak kasihin Tuhan. Mau kira Tuhan stop ngasih? No, Tuhan kasih lagi. Hana mempunyai beberapa anak lagi setelah Samuel. Jadi kalau kamu punya satu anak, nih Tuhan kasihin ke kamu, wes aku gak punya anak, gak apa-apa. Tapi Tuhan masa tega? No, satu aja barang, satu yang kamu punya mau kasih ke aku. Oh, tak buka kandunganmu, kamu lahir lagi. Hana mempunyai beberapa anak lagi setelah Samuel. Tapi hanya Samuel yang dipakai Tuhan bagi alat, bagi kerajaannya. Untuk mengurapi, untuk menjadi nabi di Israel saat itu. Dia adalah nabi yang mengurapi Saul. Terus kemudian kita lihat ayatnya, kita bisa belajar dari kisah Hana. Hana percaya bahwa doa itu mengubah segala. Hana percaya bahwa doa bisa mengubah segalanya. Hana berdoa terus menerus sampai Tuhan jawab. Hana menyadari ketulusan hati dalam berdoa. Hana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hana percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi Hana. Hana memuji Tuhan dalam segala keadaan. Hana diberkati Tuhan karena kesetiaan Hana. Hana dan Elkana menjadi teladan dalam kasih dan pengabdian. Kita belajar di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Kata Tuhan berkata ini, ingatlah, camkan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam terus berseru-seru kepadanya? Apakah Tuhan akan mengulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi ingatlah, kita kalau punya pergumulan, punya kerinduan, punya keinginan, punya permintaan, terus menerus berdoa. Jangan jemu-jemu, tetap bersyukur. Pasti Tuhan ingat, seperti Tuhan mengingat Hana. Tuhan mengingat Rut. Tuhan itu anak Allah yang penuh belas kasih. Jadi kamu percaya apapun yang menjadi persoalanmu, datang pada Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Nanti kamu balik kekuatanmu seperti siapa itu? Elimelek. Aku datang dengan penuh, pulang tidak bawa apa-apa. Tetapi saat kamu bertekuk lutut di hadapan Tuhan, Tuhan akan buka jalan-jalan yang selama ini kamu tidak mengerti. Jalan-jalan kita bukan jalan Tuhan, tapi biarlah jalan Tuhan menjadi jalan kita. Karena kami percaya jalan Tuhan itu lebih baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi Tuhan tahu. Makanya biarlah semua hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Seperti Rut, seperti Hana. Kita belajar dari kehidupan dua wanita yang luar biasa ini. Bagaimana hidup mereka penuh dengan pengabdian.
penuh dengan kasih, penuh kepercayaannya mereka dengan Tuhan Yahweh Allah yang kita sembah. Dan saat kita percaya, Tuhan akan buka jalan-jalan yang selama ini tertutup. Kamu akan terkaget-kaget saat kamu melihat jalan-jalan Tuhan. Dan kamu akan mengalami mujizat, mengalami promosi, mengalami kelimpahan, mengalami perkenanan Tuhan. Bahkan semua yang kamu rindukan, jawaban doamu, ternyata satu persatu Tuhan akan jawab. Dan kamu akan bersukacita karena Tuhan. Tapi ingat, pada saat kau bersukacita, ucapan syukur itu harus mengalir dari hidupmu dengan tenaga, dengan waktu, dan dengan uangmu. Kamu harus kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah tanda kita mengucap syukur. Dengan tenaga, dengan waktu yang kita beri untuk Tuhan, prioritas kita Tuhan, bahkan uang, harta yang kita punya, itu datangnya dari Tuhan. Amin. Pada saat Hana menangis, pada saat hakim yang lalim berdoa terus menerus, meminta, Tuhan aku meminta tiap hari, meminta terus menerus berdoa, Tuhan akan kasih jawaban. Janjinya seperti pelangi, selalu ada pelangi di setelah cobaan, selalu ada pelangi setelah badai, selalu ada jawaban di setiap doa. Amin. Kita belajar dari Hana dan Rut.